kasih kebaikan-Mu, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena berapa Tuhan. Saat ini kami sudah masuki Tuhan hari ke-18 tahun 2020, kami bisa menemukan apa yang menyertai kami berkat Tuhan. Kami juga berterima kasih Tuhan. Setiap masalah pergumulan yang kami hadapi bersama dengan Tuhan, hari ini Tuhan dengan kasih anugerah-Mu Tuhan, kami berdiri bersama Tuhan, membagikan apa menjadi isi hati Tuhan. Dan percaya Tuhan, ketika firman kita benar, kuasa firman menemukan mengoreksi dan kuasa firman menasihati kami. Dan kami percaya Tuhan sepanjang ibadah itu satu daripada ibadah itu kami akan melihat impakasi kuasa dari Tuhan yang sakit disembuhkan, yang berdosa diampuni. Kami datang dalam kata-kata dalam nama Yesus yang dapat berkuasa. Kami mendapatkan sukacita, kami mendapatkan uang, kami dapat melihat bahkan kami Tuhan dapat melepaskan pengampunan Tuhan untuk banyak memberkati banyak orang Tuhan. Beracara oleh hamba-Mu ini Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan Yesus, terima kasih kepada Bapak Gembala, Ketua Tim Doa Ibu Sally dan teman-teman yang sudah memberikan saya kesempatan untuk hadir berdiri atas mimbar untuk memberitakan firman Tuhan. Sungguh sangat sukacita hari ini ya, di pertemuan pertama di tahun 2025 ini, Saturday Morning Prayer, saya bisa berdiri atas mimbar dengan setiap jemaat ada kasih memberitakan firman Tuhan. Ya, kan kita sampaikan ada firman Tuhan apa yang Tuhan katakan. Ya, puji Tuhan. Kita buka Ratapan 3 ayat 22 sampai 25. Ratapan 3 ayat 22 sampai 25. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saya percaya saat ini kita sedang berada di satu DPR ini, kita sedang mencari Dia. Kita sedang mencari dan kita sedang ingin memudahkan memuji nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini tema iman dan kasih setia Tuhan. Tuhan yang kita sembah, kita yang kita muliakan, yang kita pujikan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia Tuhan. Menurut konsep Alkitab, kasih setia Tuhan merujuk pada sifat atau karakter Tuhan yang tidak berubah, tetap dan penuh komitmen terhadap umat-Nya. Kasih setia ini mencerminkan kesetiaan Tuhan terhadap janji-janjinya dan hubungannya yang abadi dengan umat manusia. Tuhan yang kita semua adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Kasih yang memiliki kasih dan setia di dalam kasih-Nya. Maka hendaknya kita sebagai orang Kristen bersyukur karena Tuhan yang kita sembah Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Kasih setia Tuhan adalah kasih yang tidak tergantung pada keadaan atau tindakan manusia, tetapi bersifat tak terbatas dan kekal. Kasih setia Tuhan itu adalah kekal. Kasih setia Tuhan tak terbatas pada manusia. Walaupun manusia kadang-kadang bandel, kadang-kadang nakal, kadang-kadang tidak setia, tapi Tuhan kita tetap setia kepada kita. Kasih setia Tuhan dalam Alkitab mengacu pada kasih yang kekal, yang selama-lamanya. Dari nenek moyang kita, anak cucu buyut cicit kita, tetap kasih setia Tuhan ada. Tidak berubah, walaupun kita sering berubah. Tuhan tidak pernah berubah kasih setianya. Penuh pengampunan dan selalu menyertai umatnya dalam segala situasi. Nanti kita akan belajar tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak tergantung kondisi, kasih setia Tuhan yang tidak berubah dan tidak tergantung situasi apapun juga. Mungkin kalau kita manusia kadang-kala kalau orang baik kita baik, tapi Tuhan, kalau apapun kita, senakal-nakalnya kita, walaupun kita ditolak sama keluarga kita sendiri, tapi Tuhan tidak pernah menolak kita. Tuhan yang kasih memiliki kasih setia selama-lamanya dan kasih setia yang kekal.
Kasih setia Tuhan tidak hanya dilihat dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan penyelamatan dan penyertaannya yang nyata dalam hidup orang percaya. Mazmur 136 ayat 1 sampai 3. Hari ini, pagi ini, pesan firman Tuhan untuk 2025, kasih setia Tuhan. Sehingga sepanjang 2012 selamanya kita ingat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan. Tulisan ini ditulis oleh pemazmur. Pemazmur tidak hanya merasakan sukacita, tidak hanya merasakan berkat, tapi hidupnya turun naik pergumulan, ada masalah. Tapi sepanjang hidupnya dia menulis Mazmur 1 sampai 3 bahwa Tuhan Allah penuh dengan kasih setia. Walaupun dia dalam kesulitan, pergumulan, di dalam masalah, tetap rasakan kasih setia. Kasih setia itu bukan hanya kita rasakan pada saat kita menikmati berkat, pada saat kita berjumpa, pada saat kita hidup dalam mereka. Tapi kasih setia Tuhan juga kita nikmati ketika kita berada dalam lembah kegelapan. Maka karena apa? Karena Tuhan Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Ketika kita disakiti, ketika kita dibuang, ketika kita difitnah, ketika kita dicampakkan oleh orang lain, kita merasa sendiri. Tapi ingat, secara rohani kita melihat ada tangan Tuhan yang menopang, ada tangan Tuhan yang memberkati, ada tangan Tuhan. Walaupun kita hanya bisa keluar dengan air mata, curhat dengan air mata, percayalah. Yang mata kita diperhitungkan Tuhan. Karena bukan kita sendiri menghadapi masalah, tapi dengan Tuhan kita akan menghadapi masalah, pergumulan, dan segala macam kesedihan. Kita akan melihat beberapa tokoh Alkitab yang mengalami kasih setia Tuhan. Pertama adalah Nuh. Tuhan berkata kepada Nuh, bangunlah bahtera di atas gunung. Tentu bagi orang awam bingung. Nuh harus meninggalkan pekerjaan. Nuh harus menjelaskan kepada istri dan anak-anak yang saat itu dia memiliki anak Sam, Ham, dan Yafet. Dia harus menjelaskan kepada istrinya. Dia harus menjelaskan kepada anaknya. Tapi istri yang baik, istri yang percaya kepada suaminya. Bayangkan, Nuh orang yang punya pekerjaan, Nuh orang yang punya kehidupan sehari-hari, tapi dia harus meninggalkan kehidupan sehari-hari yang mata pencarian, tapi dia mau taat kepada Tuhan untuk membangun suatu bahtera. Yang dibangun itu bahtera di mana? Di atas gunung. Bingung kan? Bikin perahu di atas gunung, bukannya di pantai. Tapi Nuh orang yang taat kepada Tuhan. Dia orang yang punya iman. Dia beriman bahwa dia percaya dan apa yang Tuhan perintahkan pada diri dalam dirinya adalah pasti untuk kebaikan diri. Dia pada saat itu Nuh hidup di zaman yang manusia-manusia yang penuh dengan dosa. Manusia-manusia yang penuh dengan dosa, kiri kanannya dosa. Tapi Nuh tidak bergeming, Nuh tidak berkompromi pada kiri kanan orang. Tapi ia tetap taat dan fokus dengan apa yang Tuhan perintahkan pada dalam dirinya. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika Tuhan menuntut kita untuk ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan menuntut kita menjadi jemaat Kristen, fokus jadi jemaat Kristen yang baik. Ketika Tuhan menuntut kita menjadi ambil bagian dalam pelayanan, fokus melayani Tuhan dalam setulus hati, melayani Tuhan tanpa kompromi. Tetap fokus melayani Tuhan, fokus melayani jiwa-jiwa. Berapa banyak jiwa-jiwa sekarang yang belum mengenal Tuhan. Berapa banyak jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan tapi hidup dalam keterikatan. Hidup mereka dalam pergumulan kerinduan. Tapi ketika kita masuk ke kita membawa firman kepada mereka, kiranya firman Tuhan bekerja, memberikan kekuatan, memulihkan, melepaskan dari segala macam kesedihan, duka cita, dan segala macam persoalan mereka. Hanya dengan apa firman Tuhan yang keluar dari mulut. Nuh pada saat itu hidupnya di dunia itu pada dunia penuh dengan dosa. Maka tidak heran Tuhan ingin menghukum manusia yang hidup di zaman ini.
Nuh tidak pernah menyangka bahwa bahtera yang Tuhan perintahkan kepada Nuh, dan bahtera itu bisa menyelamatkan hidupnya, bisa menyelamatkan istri, dan bisa menyelamatkan anak mantu dan keluarganya. Seringkali kita tidur, seringkali kita tawar hati, seringkali kita kecewa, bahkan menjauh dari Tuhan ketika masalah pergumulan datang kepada kita. Ternyata masalah pergumulan yang Tuhan izinkan kita itu untuk menyelamatkan kita. Nuh pun tidak pernah yakin, tidak pernah percaya dia bahwa bahtera yang diberikan pada dia untuk menyelamatkan keluarga. Seringkali masalah pergumulan yang menimpa kita hadapi dengan sukacita, hadapi dengan kacamata Tuhan. Pasti Tuhan punya rencana indah. Pasti semua akan indah pada waktu. Nuh menikmati kasih setia Tuhan ketika ia punya iman, ketika ia bisa taat kepada Tuhan. Bahteranya menyelamatkan dia. Semua manusia meninggal dalam dunia, hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan oleh Tuhan. Kejadian 6 ayat 13 sampai 15. Kejadian 6 ayat 13 sampai 15. Berfirmanlah Allah pada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Semua manusia dihukum oleh Tuhan dengan apa? Dengan air bah. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Manusia di bumi dimusnahkan oleh Tuhan. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakar-pakar dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Ketika Tuhan ingin menyelamatkan Nuh, Tuhan berbicara mengenai detil-detil. Ketika kita masuk dalam pergumulan, Tuhan berkata, tetap sabar, tetap jangan memberontak. Aku ada di samping, aku akan memberikan padamu masa depan yang baik. Ketika kita masuk dalam pergumulan, jangan kecewa, jangan menyalahkan diri sendiri, jangan menyalahkan suami kita, anak kita, orang lain. Jangan menyalahkan siapa, hanya kepada Tuhan. Tuhan punya rencana indah bagi kita semua. Ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah padanya. Demikianlah dia dilakukannya. Demikianlah dilakukannya. Nuh mengalami kasih setia Tuhan ketika ia taat dalam kehidupan kita. Tuhan Allah Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Pergumulan apapun juga kita akan mengalami kasih setia Tuhan. Contoh kedua yang dialami oleh tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Disebutkan dalam Alkitab, Ayub adalah saleh dan taat. Tuhan sendiri berkata, Ayub itu orang yang saleh dan taat. Kalau kita bicara tentang Ayub, bicara mengenai apa konotasinya? Penderitaan. Penderitaan yang dialami oleh Ayub adalah penderitaan yang sangat-sangat ekstrim. Kira-kira Ayub itu hidup di zaman Nabi Nuh. Karena apa? Kitab Ayub sama sekali tidak menjelaskan, tidak mengupas mengenai Israel. Ayub hidup jauh sebelum adanya Israel. Dan kisah Ayub ini menjadi kisah turun-temurun, perkataan turun-temurun yang diceritakan dari nenek, kakek, anak, cucu, cicit, sampai zaman Yesus pun diceritakan mengenai Ayub. Ayub, Alkitab menceritakan penderitaan yang ekstrim. Ayub dalam waktu yang dekat hartanya ludes, anak-anak yang meninggal, bahkan ia diizinkan sakit penyakit dalam dirinya. Bahkan istrinya sendiri, orang dekatnya, mencaci Ayub, kenapa kamu masih percaya sama Tuhan? Disinilah kesetiaan orang diuji. Kesetiaan orang diuji ketika ia diberkati sekali. Kesetiaan orang diuji ketika ia merasakan kesulitan, masalah, kesabaran. Bahkan teman-teman Ayub itu masih meragukan Ayub. Benar dari orang setia sama Tuhan. Tapi Ayub telah melakukan yang terbaik. Ia tetap setia kepada Tuhan. Walaupun keadaan sulit sekali.
Walaupun dalam penderitaan, Ayub sendiri masih bertanya-tanya, Tuhan, mengapa saya, mengapa Ayub kok, mengapa saya bisa menghadapi, mengapa Ayub harus mengalami kesulitan, masalah, pergumulan yang tiba-tiba ini. Seringkali kita bertanya, Tuhan, kenapa harus menghadapi persoalan? Kenapa kita harus menghadapi pergumulan? Kenapa? Tapi jawabannya, Tuhan ingin menunjukkan kasih setia Tuhan. Nggak mungkin kan, ya suami kita hidup sampai 100-200 tahun kan? Nggak mungkin kan si Ayub hidup sampai 200 tahun, 120 tahun. Semuanya ada masanya, semuanya ada waktunya. Hidup kita pun ada masa, ada waktu. Ketika Tuhan berkata, check out. Tuhan menguji. Tapi Tuhan ingin membuktikan sukacita. Tuhan ingin membuktikan kasih setia Tuhan masih berlaku kepada setiap orang percaya. Ketika Ayub setia kepada Tuhan, Tuhan memberkati Ayub dan Tuhan menyatakan kasih setia kepada Ayub. Artinya apa? Ya, Ayub 42 ayat 10. Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah yang meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan memberikan Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan itu. Kasih setia Tuhan dinyatakan. Ketika Ayub begitu menghadapi penderitaan, kesulitan, masalah, Tuhan hadir. Tuhan siap menyatakan kasih setianya. Begitu juga dalam diri kita. Ketika menghadapi pergumulan, kesulitan, masalah, Tuhan hadir. Tuhan tidak pernah absen. Tuhan tidak pernah alpa. Tuhan tidak pernah lalai. Dia hadir, dia tahu mana anak-anaknya yang rajin beribadah, mana anak-anaknya yang rajin pelayanan. Walaupun hanya dalam hati hanya kita doang yang tahu, tapi Tuhan tahu. Mana anak-anaknya yang menabur dalam doa, anak-anaknya yang berdoa syafaat bagi orang lain. Tuhan tahu mana anak-anaknya yang begitu tulus dan setia dan taat melayani. Tuhan tahu. Tuhan tidak pernah lalai. Di Alkitab dikatakan ternaknya Ayub yang tadinya 2.000 diganti 2 kali lipat. Anak-anaknya diganti 2 kali lipat. Semuanya diganti Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang jago matematika. Dia tahu perhitungan. Dia tahu kapan harus memberi bonus dan bonus. Maka tidak heran khotbah kata-kata semua akan pindah pada waktunya. Bersabarlah. Tahan hati kita. Bersabar. Modalnya apa? Sabar. Puji Tuhan. Ketika kemarin malam diteleponin Ibu Magda, Pak Imam, saya diteleponin malam-malam jam 8. Kalau ditelepon jam 8 biasanya ini penting. Ibu Magda telepon. Biasanya Ibu Magda hanya WA saya, tapi ini ditelepon jam 8. Bisa nggak melayani penghiburan kedukaan di rumah duka Cianjur? Oke, puji Tuhan bisa. Hari ini bisa sih. Padahal kalau secara daging, ya malam minggu apa segala macam, ya. Tapi ketika diminta untuk melayani penghiburan, siap. Aku ingin belajar menjadi hamba yang setia. Maka nanti malam ibadah penghiburan penghormatan terakhir dan Cianjur. Datang ya teman-teman, sama-sama kita datang memberikan penghiburan kepada anak-anak. Penghibur anaknya satu, kepada anaknya. Penghiburan supaya keluarganya jangan sedih berlarut-larut. Kita sebagai orang percaya sama firman Tuhan, berikan yang terbaik. Mungkin saudara-saudaranya masih banyak yang berdoa Tuhan. Tapi ketika kita datang bersama-sama sebagai teman pelayanan, buktikan kita memberikan terbaik kepada saudara-saudara kita, memberikan penghiburan. Maka disebut ibadah penghiburan. Kalau ibadah penghiburan berarti ibadahnya untuk orang mati atau untuk orang hidup? Orang hidup. Nanti kalau ada waktu datang, terakhir ibadah itu seperti ya, di Ayub sudah berjuang, sudah bersama dengan Tuhan Yesus.
Nah, kita ini belum, karena apa? Masih ada tugas yang Tuhan percayakan pada kita yang belum selesai. Rumah kita belum selesai, rumah Jayu sudah selesai, sudah full furnish, selesai, setelah terima kunci. Puji Tuhan. Contoh kedua mengenai kasih setia Tuhan, kita belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Yusuf dari cerita anak sekolah minggu sampai sekarang diceritakan juga mengenai Yusuf. Yusuf mengalami penderitaan. Masa mudanya diharus habiskan menjadi budak. Saudara-saudaranya sendiri berkhianat. Ketika kita dikhianati orang dekat, kayaknya lebih sakit dipegang orang yang tidak kenal. Ya. Dia harus masukkan di dalam sumur, menjadi budak. Ketika ia menjadi budak, sulit gak menjadi budak? Bayangin, dia tangannya diikat, tuannya jalan naik ontak atau naik kuda, tapi dia nyeker di padang gurun, dia jalan nyeker menjadi seorang budak. Ada sepatu, ada apa segala macam. Menjadi seorang budak itu hina terbesar, tidak ada ham. Diapain aja harus nurut. Jangankan cuci dosa, ngepel, apa juga harus nurut karena budak. Sama seperti orang itu membeli yang budak. Tapi apa yang dialami oleh Yusuf, ketika ia masuk dalam pergumulan kesulitan, ada kasih setia Tuhan. Kenapa kasih setia Tuhan? Yusuf selalu sukacita walaupun dalam penderitaan. Yusuf tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia tidak pernah mencaci maki saudaranya ketika ia dalam penderitaan. Itulah kasih setia Tuhan yang menghibur Yusuf. Amin. Ketika ia bekerja di Potifar, dia mendapatkan kepercayaan dari Potifar untuk mengurus rumahnya. Mengalami kasih setia Tuhan. Ketika ia dikhianati, ketika ia menghadapi masalah sama istri Potifar, dia masuk penjara. Ada kasih setia Tuhan. Kasih Tuhan, dia tetap tidak mengkorupsi dengan dosa. Ia tetap hidup kudus, ia tetap hidup benar. Itulah kasih setia Tuhan. Yusuf, Tuhan kepada Yusuf. Ketika ia masuk dalam penjara, Tuhan mempertemukan dia dengan juru minum. Yang dimana tahun berlalu, juru minum ketika Firaun ada mimpi, juru minum itu tahu, oh itu ada Yusuf yang bisa menafsir mimpi. Anda kasih setia Tuhan, makanya Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Sulit, orang Yahudi menjadi orang nomor 2 di Mesir, sulit sekali. Tapi karena dulu di Mesir sama seperti Amerika zaman sekarang, sumber pusat teknologi, sumber pusat ekonomi, sumber pusat kebudayaan, sumber negara yang paling maju di dunia, maka tidak heran dia bisa membangun piramid. Dia matematika, sinus, kosinus, rumus-rumus segala macam dari mana? Dari Mesir. Dia bisa membendung sungai Nil. Kebudayaan yang teknologi yang paling tinggi ada, itu peradaban yang paling tinggi adalah Mesir. Sulit bagi orang, apalagi orang Yahudi pendatang menjadi orang nomor 1 di Mesir. Sulit. Tapi kasih setia Tuhan menuntun Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Bahkan ketika saudara-saudara yang melukai dan mengkhianati Yusuf datang, ada kasih setia Tuhan. Yusuf bisa mengampuni saudara-saudara, bisa menjadi teladan, bisa menjadi kesaksian yang baik. Yusuf melihat dengan kacamata Tuhan. Orang-orang boleh menyakiti dia, tapi ia percaya ada kasih setia Tuhan di setiap kesulitan masalah yang dia hadapi. Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya. Ada kasih setia Tuhan. Ketika Yusuf juga bingung, dia harus masuk penjara tanpa diadili. Seolah kan kita lihat ini tidak adil, tidak fair, tidak benar. Seolah ia difitnah. Tapi ingat,
Kasih setia Tuhan dari penjara dituntun Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir untuk menjadi berkat bagi bangsa. Contoh yang lain, ya, kita ambil contoh yang lain. Daud, ketika ia mau menjadi raja, ia harus mengalahkan Goliat. Ketika ia sudah mengalahkan Goliat, bukan ia diangkat akan berubah sebagai pahlawan, tapi ada satu tokoh, mertuanya sendiri, Raja Saul. Mestinya Raja Saul senang, tapi ada iri hati. Karena iri hatinya itu, ia ingin dendam dan ingin membunuh Daud. Berkali-kali Saul ingin membunuh Daud, tapi ada kasih setia Tuhan sehingga Daud lolos, tidak bisa dibunuh. Karena ada kuasa Tuhan yang menyertai Daud. Daud diberkati Tuhan, dia menjadi raja. Ketika ia menjadi raja, Daud jatuh dalam dosa sama siapa? Manusia lemah, manusia keterbatasan dengan Batseba. Ketika itu Daud minta ampun. Ketika Daud minta ampun, Tuhan ampuni. Ketika manusia jatuh dalam dosa dan datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan pengampunan. Orang boleh menolak kita, tapi ketika kita datang dengan penyesalan, kita datang dengan menyadari dosa kita datang kepada Tuhan pertobatan, tangan bertuhan Tuhan mengampuni. Daud mengalami kasih setia Tuhan, Tuhan mengampuni Daud. 2 Samuel 7 ayat 16. 2 Samuel 7 ayat 16. 2 Samuel 7 ayat 16. Warga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ketika kita menyesali dosa kita, ketika kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan mengampuni. Tahta kerajaan Israel tidak pernah lepas dari keturunan Daud. Contoh terakhir adalah Paulus. Paulus mengalami. Kita tahu Paulus, ia bertobat, ia begitu militan dalam memberitakan firman Tuhan. Dia harus tapi dalam militannya itu dia menghadapi kesulitan. Dia menghadapi tentara Romawi, dia menghadapi juga orang-orang imam-imam Yahudi. Tapi apa yang dilakukan oleh Paulus? Di dalam suratnya Paulus berkata, ia menghadapi begitu banyak penderitaan, tapi ia mengalami juga begitu banyak kasih setia Tuhan. Dia harus menghadapi kapal karam, gempa bumi, banjir. Dia harus dipermalukan, dipukulin sama orang-orang tentara, orang-orang Yahudi. Bahkan dia harus masuk penjara. Sebanyak itu penderitaan, sebanyak itu pula ia mengalami kasih setia Tuhan. Bahkan ia berkata, ada duri di dalam dagingku, ada sakit penyakit di dalam dirinya. Di dalam tubuhnya ada sakit penyakit. Ketika Paulus 3 kali berdoa kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan aku. Tuhan sembuhkan tak? Enggak. Tapi ia mengalami kasih setia Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku berpegang atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun berada. Ketika Paulus berdoa, Tuhan angkat sakit penyakit dalam diriku, Tuhan tidak menyembuhkan, tapi kasih setia Tuhan memberikan kekuatan pada Paulus untuk menanggung sakit penyakitnya. Itu adalah kasih setia Tuhan kepada Paulus. Mungkin kita sedang berdoa, bergumul, sembuhkan aku, sembuhkan rumah tanggaku, sembuhkan ekonomiku. Tuhan tidak punya, Tuhan tidak mengampuni. Tapi yang diberikan oleh Tuhan yang terbaik pada kita, kekuatan untuk menanggung kesulitan dan masalah. Itu adalah kasih karunia Tuhan terbesar atas jawaban Tuhan. Jangan pernah kecewa, jangan pernah meninggalkan Tuhan, jangan pernah tawakal,
Jangan pernah menyalahkan orang lain. Jangan pernah berbalik badan dari Tuhan. Tuhan yang kita semua ada, Tuhan penuh dengan kasih setia. Tuhan penuh kasih setia. Maka berbanggalah menjadi orang Kristen. Bangga punya Tuhan Yesus Allah Immanuel. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Ini adalah visi dari gereja kita. Ayat terakhir. Sama-sama kita baca ya. 3, 2, 1. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan menyembuhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kepala silakan. Tuhan sampai berkata, aku akan memegang engkau dengan tangan kiri atau tangan kanan. Kenapa tangan kanan? Karena kita berharga di mata. Amin. Tangan kanan yang kemenangan. Kalau tangan kiri, tidak kan? Tapi Tuhan sangat menghormati kita dengan tangan kanan. Amin. Untuk memberikan kemenangan pada kita. 2025 Tuhan Allah menyertai kita. Memegang kita dengan tangan kanan untuk memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Kami sudah sampaikan pemerintahan apa menjadi isi hatimu. Kami percaya dengan Tuhan yang berjasa tak bertumbuh berakar seperti kami berdua semua untuk mengenal Tuhan.
Tuhan, kami memasuki 2025 ini Tuhan, dengan iman percaya kami Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau yang memberi, memegang kami dengan tangan kananmu yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih buat peristiwa Tuhan Yesus berkati. Dan kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita akan berdoa buat persembahan. Kembali kita akan membawakan proses